Selamat malam teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sediaan semi padat. Perkenalkan, nama saya Cici Santika. Yang pertama adalah bentuk sediaan semi padat. Bentuk sediaan semi padat ada 4, yaitu salep, krim, pasta, gel atau jelly. Yang pertama, salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Contoh, salep 2-4 garam micin salep. Yang kedua, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Contoh, pasta lasari. Yang ketiga, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Contoh, calcinol and cream dan tospi cream. Yang keempat, gel. Gel kadang-kadang disebut jelly adalah merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpensi oleh suatu cairan. Contoh, biopageton gel, trombopop gel. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sediaan semi-solida. Yang pertama, derajat atau tingkat kekentalan. Yang kedua, kemudahan untuk mengalir. Sifat alir berbeda nyata antar berbagai jenis sediaan semi-solida. Yang ketiga, kemampuan untuk melekat di kulit. Kemampuannya untuk melekat pada permukaan pemakaian selama waktu yang layak sebelum mereka dicuci atau hilang. Adesi ini disebabkan oleh sifat reokologikanya yang plastis. Selanjutnya, sediaan semi-solida digolongkan berdasarkan yang pertama, daya penetrasi atau terapeutiknya. Contohnya, salep epidermis, salep endodermis, dan salep diadermis. Yang kedua, komposisi vehikulum atau pembawanya. Dasar salep hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang dicuci dengan air, dasar salep yang larut dalam air. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan dasar salep adalah 1. Kecepatan pelepasan obat yang diinginkan dari dasar salep. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan absorpsi perkutan obat oleh dasar salepnya. Yang ketiga, dikehendaki atau tidaknya efek melindungi kelembapan kulit oleh dasar salepnya. Yang keempat, stabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari obat dalam dasar salep. Yang kelima, pengaruh obat terhadap konsistensi atau penampakan lain dari dasar salep. Kemudian, semua faktor harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan untuk memutuskan dasar salep yang paling sesuai. 7. Tidak ada dasar salep yang ideal yang memiliki semua sifat yang diinginkan. Contoh, obat yang cepat terhidrolisis dasar salep hidrokarbon memberikan stabilitas yang terbaik, meskipun dari sudut pandang terapeutik lebih dipilih dasar salep yang lain. Yang penting adalah dipilih suatu dasar salep memberikan paling banyak keuntungan atau memenuhi persyaratan dari kelima faktor tersebut. Selanjutnya adalah syarat-syarat salep. Yang pertama, bahan yang larut dalam dasar salep dilarutkan di dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Yang kedua, bahan yang mudah larut dalam air lebih dahulu dilarutkan dalam air asal air yang dibutuhkan untuk melarutkannya dapat diserap oleh jumlah kem. Lemak yang tersedia, banyaknya cair
air yang dipakai dikurangkan dari jumlah campuran lemak yang tersedia. Yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau tidak cukup larut dalam lemak dan air diserbuk dan diayak dengan ayakan nomor 100. Pada pembuatan salep, bahan-bahan tersebut dicampur dengan setengah atau sama bobot lemak yang jika perlu telah dicairkan terlebih dahulu. Kemudian sisa lemak yang telah cair atau tidak dicairkan ditambahkan sedikit demi sedikit. Yang keempat, jika salep dibuat dengan mencairkan, maka campuran harus diaduk sampai dingin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.